Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Cut. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan informasi ataupun berita tentang CPNS 2019 terkait tentang dokumen-dokumen penting yang harus diunggah. Oke teman-teman, sebelum kita masuk kepada beritanya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan masuk pada beritanya. Berita ini dikutip dari tribunkaltim.co. Catat, peserta lulus wajib unggah 9 dokumen ini ke sscn.bkn.go.id. Badan Kepegawaian Nasional atau BKN akan mengumumkan kelulusan seleksi CPNS atau calon pegawai negeri sipil 30 Oktober 2020. Besok atau tepatnya dalam hitungan sekarang ini hanya tinggal beberapa jam lagi teman-teman. Peserta yang dinyatakan lulus CPNS diminta mengunggah 9 berkas penting ini. Nah, jadi ada 9 berkas yang harus kita unggah apabila kita dinyatakan lulus seleksi CPNS. Oke, kita akan lihat apa-apa saja yang menjadi berkas-berkas penting yang harus kita unggah di SSCN ya. Nah, jadi disuruh simak nih teman-teman. Cara pemberkasan peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS 2019 secara online. Nah, jadi ini pemberkasan kali ini berbeda dengan tahun lalu, yaitu tahun 2018. Nah, jadi tahun ini pemberkasannya ini secara digital ataupun secara online. Nah, jadi, hasil akhir seleksi CPNS 2019 dijadwalkan akan diumumkan pada hari Jumat 30 Oktober 2020. Dan hari Jumat itu sudah di depan mata dalam hitungan jam. Hal tersebut sebagaimana diinformasikan oleh PLT Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan Kerjasama Badan Kepegawaian Negara atau BKN Pariono dalam keterangan tertulis yang diterima tribunnews.com pada Kamis 29 Oktober 2020. Hasil seleksi sudah ditandatangani Kepala BKN, telah mulai disampaikan kepada instansi dan ditargetkan pada Rabu 28 Oktober 2020 telah diterima oleh seluruh instansi pembuka rekrutmen CPNS 2019. Nah, jadi teman-teman, jadi ini udah tanggal 29, berarti kemarin ya tanggal 28, berarti itu semua berkas-berkas CPNS itu yang sudah ditandatangani oleh Kepala BKN telah disampaikan kepada instansi, baik itu instansi daerah maupun instansi pusat, sehingga kemudian dapat diumumkan kepada publik sesuai target waktu yaitu 30 Oktober 2020, tepatnya besok ataupun dalam hitungan jam ya, tidak lama lagi teman-teman. Nah, kemudian peserta yang dinyatakan lulus seleksi CPNS formasi tahun 2019 nantinya akan diminta untuk melakukan pemberkasan secara digital. Pariono menjelaskan, pemberkasan dilakukan melalui link https://sscn.bkn.go.id. Nah, ini sama seperti kita pada saat melakukan pendaftaran awal ya, teman-teman. Nah, jadi ini pemberkasannya juga sama, yaitu di situs yang sama, di portal yang sama. Namun ini sekarang belum dibuka. Portal ini belum dibuka, mungkin nanti insya Allah setelah adanya pengumuman dan dibukanya ini proses pemberkasan dimulai, ini portal ini baru bisa dibuka. Kemudian peserta nantinya bisa login menggunakan akun yang telah didaftarkan. Nah, jadi kan ada akun SSCN itu yang menggunakan nick ya, nick kita. Kemudian sesuai dengan password itu yang sudah pernah kita daftarkan untuk kita mengikuti tes. Nah, kemudian mengisi daftar riwayat hidup atau DRH dan mengunggahnya bersama dokumen lain yang diminta dalam proses pemberkasan. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi ketika kita setelah login
ya, menggunakan akun yang telah didaftarkan, akun yang kita punya, itu langsung kita mengisi daftar riwayat hidup. Nah, jadi langsung mengisi, kemudian kita unggah, kemudian bersama dengan dokumen-dokumen lain yang diminta dalam pemberkasan. Kemudian kita akan lihat berikut kelengkapan dokumen pemberkasan yang harus diunggah dan akan digunakan sebagai dasar pengusulan nomor induk pegawai atau NIP berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang petunjuk teknis pengadaan PNS atau Juknis. Nah, ini ada 9 teman-teman ya. Jadi yang video saya sebelumnya itu hanya 5 saja, yaitu tentang pengusulan NIP itu hanya ada 5 dokumen. Nah, ini setelah dirincikan lagi ada 9 dokumen penting. Jadi kita akan lihat ya, dokumen apa-apa saja ini tentang Juknis pengadaan PNS. Yang pertama, pas foto terbaru berpakaian formal dengan latar belakang berwarna merah. Yang kedua, ijazah asli untuk lulusan dalam negeri atau ijazah penyetaraan dikti untuk lulusan luar negeri. Kemudian yang ketiga, transkrip nilai. Kemudian yang keempat, surat pernyataan 5 poin. Nah, jadi ini boleh dilihat di Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018. Ini ada surat pernyataan. Nah, jadi surat pernyataan ini baik itu surat mengabdi kerja itu bisa jadi ya, tidak boleh pindah. Nah, jadi ini boleh dilihat lagi teman-teman, nanti silakan buka Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018. Kemudian yang kelima, surat keterangan catatan kepolisian atau SKCK yang masih berlaku saat pemberkasan. Nah, jadi ini SKCK. Nah, SKCK ini ketika sudah pengumuman ini boleh langsung dibuat ya, karena ini masa berlakunya ini saat pemberkasan. Kemudian yang keenam, ada surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan. Nah, jadi ini surat yang dibuatnya harus ditandatangani oleh dokter yang PNS. Jadi kalau dokter yang bukan PNS tidak boleh menandatangani surat keterangan sehat ini. Kemudian surat keterangan tidak mengkonsumsi atau menggunakan narkoba, psikotropika, serta zat-zat adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. Nah, jadi ini ada surat narkoba ya. Kalau misalnya positif, maka itu dinyatakan gugur ya, jelas dinyatakan gugur ya teman-teman. Kemudian yang kedelapan, ini ada bukti pengalaman kerja yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang apabila memiliki masa kerja. Nah, ini bagi yang bekerja dan memiliki masa kerja, dan bagi yang tidak memiliki dan tidak bekerja dan tidak memiliki masa kerja itu tidak perlu dibuktikan. Kemudian daftar riwayat hidup yang sudah ditandatangani. Jadi ada 9 teman-teman ya, poin-poin yang harus kita unggah nantinya ya. Inilah dokumen-dokumen penting yang sangat kita perlukan saat pemberkasan nanti untuk pengusulan NIP. Nah, kemudian kita akan lihat penetapan NIP CPNS 2019 secara elektronik. Nah, jadi Pariono mengatakan BKN akan melaksanakan proses penetapan NIP CPNS 2019 secara elektronik atau paperless melalui sistem aplikasi pelayanan kepegawaian atau SAPK dan aplikasi pendukung dokumen elektronik atau Doku Digital melalui situs dokudigital.bkn.go.id. Nah, jadi ini akan bisa dibuka nanti ketika proses pemberkasan dimulai insyaallah. Kemudian selain itu, penandatanganan pertimbangan teknis atau pertek. Penetapan NIP juga akan dilakukan secara digital atau digital signature. Mekanisme pengusulan NIP dan lampiran dokumen pemberkasan dari peserta sudah disampaikan kepada seluruh instansi pembuka rekrutmen CPNS 2019 melalui surat Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian BKN nomor D26-36/5207/9/99 pada tanggal 23 Oktober 2020. Nah, jadi seperti itu teman-teman.
Nah, jadi ini sudah ada penandatanganan atau pertimbangan teknis atau pertek untuk penetapan NIP. Dan ini juga dilakukan secara digital. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi kali ini semuanya secara digital ya. Jadi baik itu mulai pemberkasan untuk pengusulan NIP. Jadi semua secara digital ini semua berhubung karena situasi masih pandemi COVID-19. Jadi seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, syukran jazakumullahu khairan katsir. Semoga informasinya bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian informasi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila ada yang bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Jangan lupa ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk dapat terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.